Kemudian ada select limit. Nah, select limit adalah untuk membatasi jumlah baris yang akan ditampilkan. Query ini biasa digabung dengan order by karena pada umumnya ingin menampilkan sedikit data yang sudah disusun. Nah, perintahnya adalah select nama. Jadi ada dua ya. Jadi query select limit memiliki dua bentuk penulisan. Bisa select nama kolom, from nama tabel limit jumlah baris. Yang kedua select nama kolom, from nama tabel limit offset jumlah baris. Nah, jika perintah limit diikuti oleh satu angka saja, artinya tampilkan baris sebanyak angka tersebut. Dihitung mulai dari baris pertama. Contohnya, di sini sebagai contoh, saya ingin menampilkan 5 provinsi dengan jumlah kelurahan tertinggi dari tabel populasi. Jadi hanya 5 provinsi jumlah kelurahan tertinggi. Kodenya adalah select bintang from dari tabel populasi, order by, kelurahan descending, gitu ya. Berarti dari yang paling besar paling kecil, limitnya hanya 5. Jadi kelurahannya kel yang paling besar ya. Descending 267, 17, 7, 154, 151, 151. Jadi turun ya. Jadi descendingnya itu adalah kelurahan. Jadi kelurahannya, jadi ini tampilkan tapi seluruh kolom ya, karena bintang. Tapi kan seluruh kolomnya, kota, kecamatan. Dan ini descending kelurahan, dari paling besar sampai kecil. Nah, jika limitnya 2, maka hasilnya hanya, nah jika perintah diikuti oleh 2 angka, maka pertama berfungsi sebagai offset, yakni jumlah baris yang dilompati, sedangkan angka kedua berfungsi sebagai jumlah baris. Contoh, gitu ya. Soalnya saya ingin menampilkan tabel populasi posisi ke-6, ke-7, dan ke-8 berdasarkan jumlah kelurahan. Caranya adalah select bintang from populasi order by kelurahan di scanning limit 5. Jadi posisi ke-6 kan. Kemudian, koma 3. Artinya apa? Nih coba lihat. Bagian order by kelurahan di scanning limit 5, bisa dibaca urutkan berdasarkan kolom kelurahan. Lalu ambil 3 data setelah baris ke-5. Gitu. Ambil 3 data setelah baris ke-5. Jadi setelah 5 adalah 6, 7, 8. Jadi 3 data ini. Gitu. Ya. Jadi ambil 5 data gitu ya. Atau urutan berdasarkan kolom kelurahan, yaitu di scanning dari paling besar paling kecil, lalu ambil 3 data dari baris lalu ambil 3 data setelah baris ke-5. Maksudnya ya, setelah baris ke-5. Jadi ini 1 sampai 5. Nah, yang diambil adalah 3 data setelah baris ke-5, yaitu 6, 7, 8. Jadi ini. Nah, berarti sebelumnya adalah di sini angka 5 ya. Di sini baris ini bukan angka 5, ini baris ke-5, di sini baris ke-6, 7, 8. Gitu ya. Kalau misalkan 5,4 berarti 6, 7, 8, 9. Ambil 4 data setelah baris ke-5. Kalau misalkan 3,5, ambil 5 data setelah baris ke-3. Gitu ya, mudah ya. Kemudian di sini misalkan 4,2 berarti ambil 2 data setelah baris ke-4, yaitu 5 dan 6 ya. Oke, bagaimana kita kalau tanpa limit, misalkan select bintang from populasi order by order by diurutkan luas di scanning, berarti luasnya dari paling besar paling 998 sampai 1566 gitu ya. Oke, bagaimana kita mengupload tabel populasi ini? Saya ingin menambahkan satu kolom lagi untuk tabel populasi. Kolom tersebut ID kota yang berisi nomor ID atau identitas dari sebuah kota. Nah, kolom ID kota ini akan diset sebagai small in, unsigned, primary key, auto increment, dan ditempati kolom pertama. Caranya gimana? Create table populasi sementara. Oke, jadi buat tabel populasi sementara like populasi. Gitu ya. Di scanning populasi sementara maka hasilnya adalah ini. Di kota, kecamatan, kelurahan, luas penduduk. Jadi diambil gitu ya. Jadi like itu kira-kira mengupgrade. Nah, ini namanya adalah populasi sementara. Kemudian insert into populasi sementara. Tambahkan ke tabel populasi sementara. Kemudian select bintang from populasi. Maka di sini select bintang populasi sementara adalah datanya ini semuanya ditampilkan gitu ya. Kemudian
alter. Nah, ini untuk menambahkannya ya. Alter tabel populasi sementara, add. Nah, jadi kalau ingin menambahkan baris kan caranya pakai alter table populasi sementara, add, tambahkan ID kota, tipe datanya small in, unsigned, dia jadi primary key gitu ya, auto increment first gitu ya. Maka select bintang populasi sementara adalah ID kotanya ini gitu ya. ID kota dan seterusnya. Jadi kita ingin menambahkan ID kota di tabel pop ID kota gitu ya, dia menjadi auto increment gitu ya, dia menjadi auto increment dan di tabelnya adalah tabel populasi sementara. Kemudian bagian mendrop populasi, jadi kita ingin drop mendelete ya, jadi drop tabel populasi berarti kan ke delete ya. Lalu rename tabel populasi sementara to populasi, jadi select bintang populasi, maka hasilnya ini lagi gitu ya. Kalau ada select where, bagaimana kita menggunakan select where berguna memfilter atau membatasi hasil tampilan berdasarkan kondisi tertentu ya. Sama seperti as tadi ya. Kalau perintah where juga bisa dipakai oleh query lain, terutama query update. Nah, biasanya kalau ingin update kita bisa menggunakan ini. Select where, select nama kolom, ini sintaknya, from nama table, tabel di mana kondisi 1 boleh n pakai or, kemudian kondisi 2. Contoh di sini ya, select bintang populasi where ID kota 5, kita ingin menambahkan ID-nya kota 5 itu Bandung gitu ya. Cara lainnya bisa kita menggunakan select bintang populasi di mana kotanya Jakarta, maka hasilnya adalah ini gitu ya. Oke. Nah, selain operator tadi sama dengan, bisa menggunakan tadi operator lain ya, lebih kecil sama dengan atau tidak sama dengan, lebih besar sama dengan gitu ya, lebih kecil sama dengan. Oke, contohnya ini. Select bintang populasi di mana luas lebih kecil dari 300. Jadi ingin menampilkan data dari tabel populasi di mana luasnya kurang dari 300 gitu ya, maka ini hasilnya. Kalau misalnya lebih dari 300, ini hasilnya. Ya, kecamatan lebih dari 30 ya, mohon maaf nih. Populasi di mana kecamatan lebih dari 30, kecamatannya lebih dari 30. Oke. Kemudian menampilkan data tabel populasi yang ID kotanya selain 1. Nah, kita pakai negasi aja. Tidak sama dengan 1. Jadi berarti 2 sampai tidak 2 sampai 10 gitu ya, 2 sampai 10 nih. Ya, karena angka satunya di sini, angka satunya itu di soal di delete lah gitu, bukan delete, tidak ditampilkan gitu ya, karena dia sama dengan 1 atau dinegasikan gitu ya. Khusus untuk perbandingan dengan nilai 0, hasil yang dapat bisa berbeda ya. Contoh insert contoh select 2 value. Ini contoh baru ya. Oke, sini ada contoh baru. Misalkan kalau kita perbandingan dengan nilai, misalnya insert contoh select 2 value 1, merah 0, biru 0, putih 20, 0. Maka select bintang prompt contoh select 2 AB adalah ini. Jadi kalau 0 maka tampilnya adalah 0. Ya. Oke. Select bintang prompt contoh select 2 where A sama dengan 0. Nah, ternyata 0 gitu ya. Select bintang prompt contoh select 2 where A tidak sama dengan 0, kosong juga. Kenapa hasilnya kosong? Hal ini terjadi karena di dalam MySQL dilakukan operasi dengan nilai 0 akan menghasilkan 0 juga ya. Karena itu di MySQL itu menyediakan 3 operator khusus untuk menangani nilai 0, yaitu tidak sama dengan, is 0 atau is not 0 gitu ya. Pengecekan apakah berisi, pengecekan apakah bukan berisi atau 0. Oke, contoh select bintang prompt contoh select 2 where A di sini sama dengan 0 gitu ya. Misalkan di mana nilainya itu lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar daripada 0, maka tampilkan A itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi di mana A-nya adalah 0 gitu ya. Di sini datanya adalah 0. Ntar kita cek, ini tuh artinya sama dengan 0 gitu ya. Ntar.
Oke, nah ini saya pertegas lagi yang contoh ini. Oke, ini simbol khawatir lupa, ini simbol sama dengan sebenarnya sama dengan. Jadi A-nya adalah 0 gitu ya. Jadi simbolnya 0. Tapi ini khusus ya, sama dengan gini ya. Adalah 0. Maka tampil adalah biru putih. Dimana is 0 bisa ini. Kita menampilkan dari kolom subkolom dari contoh select 2 di mana A-nya adalah 0 atau is 0 gitu ya. Kalau ini is 0. Jadi kita yang menampilkan contoh di mana A-nya adalah is not 0 gitu ya, is not 0. Nah, kebetulan A-nya tidak kosong gitu ya. Adalah 1 sama 20. Nah, kondisi where juga bisa disambung dengan menggunakan operasi logika AND dan OR. Keduanya berguna untuk proses penyeleksian yang butuh memeriksa beberapa kolom sekaligus. Contoh ya di sini. Jika kita ingin menampilkan kota dengan jumlah kecamatan 16 dan jumlah kelurahan 177 ya, maka select bintang prompt populasi di mana kecamatan sama dengan 6 N. Nah, jadi R yang warna hijau ini. Jadi ini 6 dan ini 167 ya kondisinya pakai N, maka hasilnya adalah ini. Jadi kecamatannya adalah 16 dan kelurahannya ada 177. Begitu juga contoh yang ini, dia ada OR. Tolong tampilkan ID kota 6 atau 9, berarti 6 sama 9 ini ditampilkan. Tolong tampilkan kotanya Medan sama Jakarta. Nah, gitu ya. Karena OR berarti dua-duanya ditampilkan. Tampilkan kota dengan jumlah penduduk antara 1 juta. Nah, antara 1 juta hingga 2 juta. Maka select bintang prompt penduduk lebih besar daripada 1 juta N, penduduk lebih kecil dari 1 juta. Jadi antara berarti 1 juta 1 ya sampai kurang dari 2 juta gitu ya. Maka hasilnya adalah ini gitu. Kemudian tampilkan kota dengan jumlah kecamatan lebih besar dari 20. Tampilkan kota jumlah kecamatan ya, jumlah kecamatan. Select bintang populasi di mana kecamatannya lebih besar dari 20 atau or memiliki luas kurang dari 300. Di mana setiap kota memiliki jumlah penduduk kurang dari N. Nah, ini pakai kondisinya karena banyak pakai N. Nah, di mana setiap kota itu harus memiliki jumlah penduduk kurang dari 2 juta. N penduduk kurang dari 2 juta. Jadi ini kalau kita menampilkan kota jumlahnya lebih besar dari 20, kecamatannya lebih besar 20 atau luasnya lebih dari 300, di mana N di setiap kota harus jumlahnya kurang dari 2 juta. Gitu ya, maka tampilnya adalah ini. Nah, kalau yang paling bawah ini terdapat tambahan tanda kurung. Ini perlu ditulis untuk menegaskan logika kondisi. Tanpa tanda kurung hasilnya menjadi berbeda. Terdapat tambahan tanda kurung. Ini perlu ditulis untuk menegaskan logika kondisi. Tanpa tanda kurung hasilnya menjadi berbeda. Ini mohon maaf, ini berulang ya. Jadi berbeda kalau kita panggil tanda kurung dengan tidak. Kalau di sini tampilkan data dari tabel populasi di kecamatan lebih besar dari 20 atau luasnya lebih kecil 300 dan penduduknya lebih kecil dari 2 juta, maka hasilnya adalah ini. Jadi berbeda. Kalau ini coba 3, di sini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8, jadi 8. Jadi hasilnya beda ya, di sini 3 8. Jadi ada perbedaan ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Kita lanjutkan materi DML bagian ketiga, pendalaman dari beberapa perintah lagi gitu ya dari DML dengan case yang lebih banyak agar pemahaman kita bisa lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.